Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Cecilia, NIM 210873550. Di sini saya akan mempresentasikan tugas materi 8 sampai 14. Upaya untuk perbaikan status gizi. Perbaikan status gizi yang pertama, meningkatkan status gizi yaitu dengan menambah berat badan, meningkatkan kadar Hb. Yaitu yang pertama, kebutuhan energi dan zat gizi ditentukan menurut umur, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas. Yang kedua, menyusun menu seimbang. Yang ketiga, menu disesuaikan dengan pola makanan atlet. Yang keempat, selain meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi, juga perlu menambah makanan yang banyak mengandung vitamin C. Yang kedua, menurunkan berat badan, terutama atlet cabur yang memerlukan klasifikasi berat badan. Yaitu yang pertama, mengurangi asupan energi sekitar 25% dari kebutuhan energi. Yang kedua, menu seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi. Yang ketiga, selain mengurangi asupan makanan, perlu menambah aktivitas. Selanjutnya, pemeliharaan status gizi. Yang pertama, mengkonsumsi energi harus cukup, mengatur jadwal makan, porsi makanan lebih kecil, istirahat yang cukup untuk recovery atau pemulihan sumber energi. Mengkonsumsi sebanyak sayur dan buah-buahan segar. Kurangi minyak dan lemak dengan mengurangi makanan goreng dan fast food atau makanan cepat saji. Yang selanjutnya, banyak minum air dari sari buah. Timbanglah berat badan setiap hari untuk memonitor keseimbangan gizi. Contoh pengaturan zat gizi makanan dalam menghadapi pertandingan atau kompetisi. Pada periode pertandingan perlu disusun perencanaan makanan, yaitu sebelum bertanding, saat bertanding, dan setelah bertanding, terutama untuk olahraga yang memerlukan waktu bertanding lebih dari 60 menit. Yaitu pertama, pilih makanan yang tinggi karbohidrat. Yang kedua, hindari terlalu banyak gula seperti sirup atau soft drink. Yang ketiga, atur waktu makanan sesuai jadwal tanding. Yang keempat, perhitungkan waktu cerna makanan. Yang kelima, berikan makanan tambahan berupa cairan pada zat gizi 2 jam sebelum bertanding. Selanjutnya, makan malam sebelum hari tanding, lebih banyak karbohidrat dan rendah kalori. Selanjutnya, tugas 13, fase periodisasi latihan. Periodisasi latihan yaitu perencanaan program latihan bagi seseorang atau kelompok atlet berupa volume dan intensitas latihan untuk mencegah terjadinya cedera serta meningkatkan performa yang optimal dalam periode waktu tertentu. Periode latihan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus, tahap kompetisi. Selanjutnya, yang kedua, pengaturan gizi berdasarkan periode latihan. Yang pertama yaitu selama latihan, mengkonsumsi minuman berkarbohidrat selama latihan. Yang kedua, konsumsi karbohidrat sebanyak 60 gram per jam. Yang ketiga, selama latihan, mengkonsumsi sedikit karbohidrat. Atlet harus mengkonsumsi minuman karbohidrat selama latihan. Hindari minuman tinggi karbohidrat lebih dari 20%. Selanjutnya, minumlah cairan sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Untuk menghindari pengosongan lambung yang cepat, maka atlet direkomendasikan untuk mengkonsumsi cairan sebanyak 6-8 ml per kilogram air. Apabila perut terasa kosong dan tidak nyaman akibat dari minum dalam jumlah banyak, maka makanlah makanan padat yang mudah dicerna. Selama latihan, hindari makanan yang mengandung serat, protein, minuman karbohidrat dengan konsentrasi osmolality yang tinggi. Selanjutnya, setelah latihan, untuk memaksimalkan simpanan glikogen, maka selama 2 jam pertama setelah latihan dianjurkan untuk mengkonsumsi 100 gram karbohidrat. Yang kedua, dianjurkan konsumsi karbohidrat dengan indeks glikemik sedang hingga tinggi. Selama 1 jam setelah latihan, tambahkan protein ke dalam karbohidrat yang dikonsumsi untuk meningkatkan pemulihan glikogen. Selanjutnya, pengaturan makanan bagi atlet merupakan faktor yang penting dalam mencapai prestasi optimal. Makanan yang memenuhi syarat gizi memegang peranan vital bila atlet ingin mendapatkan prestasi maksimal, bahkan dengan kombinasi yang baik antara atlet yang berbakat, teknik latihan dan pelatih terbaik, namun makanan yang tidak memenuhi syarat gizi, tidak seimbang, dan tidak mungkin atlet dapat berprestasi secara maksimal. Selanjutnya,
pengertian gangguan makan dan sport anemia. Gangguan makan atau eating disorders yaitu perilaku terkait makan yang berlangsung terus-menerus sehingga menyebabkan masalah kesehatan serius, baik fisik maupun psikososial. Eating disorders dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Sedangkan sport anemia yaitu keadaan terjadinya kerusakan sel-sel darah akibat latihan berat yang menyebabkan kehilangan zat besi atau Fe sehingga hemoglobin atau Hb menurun di bawah 12 gram persen untuk wanita dan 13% pria. Sport anemia ini dapat disembuhkan dengan pengaturan makanan dengan tepat. Tujuannya yaitu meningkatkan pembentukan sel darah merah dan meningkatkan pembentukan sel darah merah agar menjadi kadar hemoglobin dan jumlah sel darah merah yang normal.